Risnya sih, risnya. Nggak cuma untuk muslim ya, ini juga berlaku untuk puasa-puasa agama lain. Jadi tingkat challenge-nya ini kan meningkat nih, berarti kan kita tadinya di easy mode, sekarang ini di normal mode lah, mungkin besok naik 2% jadi hard mode gitu. Jadi di hari biasa yang notabene makan 3 kali sehari, pengeluarannya itu normal. Tapi mereka banyak ngeluh ketika di hari raya puasa, hari Ramadan lah, bulan puasa, pengeluaran mereka untuk makanan justru meningkat. Ya kan, aku gak paham kok bisa ada kontradiksi ini, yang harusnya jadi makan cuman sahur dan buka. Halo dan selamat datang di Gagal Paham. Bersama saya Punta, saya Awi. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai, karena kita lagi ada di bulan puasa, kita bahas tentang puas. Enggak. Belum. Ini take-nya masih belum puasa. Malam lagi. Malam tidak puasa. Udah nggak paham. Sorry. Tetap. Masuk sih kamu. Namanya ada SMS. Sebenarnya aku bingung mau bahas puasanya mulai dari. Cuman ini mungkin untuk mengawali ya. Ini kan aku nih nggak tahu nih soal puasa dan segala macam. Cuman ada tren di kalangan teman-temanku yang muslim, adalah sebelum puasa mereka crossingan dulu. Kayak apa maksiatnya itu pas itu belum puasa mulai. Itu aku gagal paham, jelas itu jelas. Jadi beberapa temanku itu mereka sebelum mau puasa itu kayak dipuas-puasin dulu gitu, kayak minum-minum gitu, mungkin main cewek segala macam. Nah, Sebenarnya kalau kayak gitu kayak mana? ya itu suatu kegagalan paham. Ya kan namanya puasa ya, kita menghindari sesuatu yang banyak hal lah. Tapi kan belum puasa. Malam haram. Maksudnya pas puasa kan nggak bisa lagi. Makanya Jadi dipuas-puasin biar sebelum. nggak penasaran, biar apa hasratnya mungkin hilang gitu kan. Jadi puasin dulu, diselesain dulu, aku pengen ini, pengen ini, ininya kurang puas, akhirnya dimentasin dulu, akhirnya biar puasanya lancar gitu. Mungkin ya, aku kayak nggak merasakan. Tapi salah kan itu. Jelas itu nggak ada hubungannya itu antara memuaskan sebelum puasa terus puasanya terus jadi nggak pengen lagi, itu Kayaknya masih 14 ya. psikologi orang nggak tahu ya, ada orang bilang kalau yang dia itu ngebanyakin sesuatu itu malah jadi pengennya nambah, ada yang bilang kayak gitu Ya makanya kan orang kalau nah, itu black hole kan. apa namanya, deposit dibanyakin di bawah itu bakal bikin pengen nambah banyak kan deposit. Betul juga. Iya, deposit di bawah kan maksudnya. Kayak utangnya nambah terus gitu ya, jadi Tinggal buat ngisi deposit terus. iya black hole gitu. Justru malah kalau kenal sesuatu ini jadi ngerasanya wah ini Biaya kampanye. tahun lalu kalah, sekarang lagi dong. Ya itu sih sebenarnya kan kalau puasa sendiri kan nggak cuma pas Ramadan ya, tapi cuma pas di every days kayaknya ada puasanya kan kalau mau puasa. Jadi kayak istilah dalam tanda kutip yang puasa itu cuma yang menahan ininya, dalam artian itu ada harapiannya cuma menahan lapar sama ininya aja kalau di istilah ini. Padahal puasa kan nggak cuma itu. Masalahnya siang hari nggak cuman makan minum. Iya. Nah, ini mungkin gagal paham. Jadi di Katolik juga ada puasa, tapi menurutku nggak seketat yang dilakukan Muslim.
Soalnya kalau mereka ada pantang dan berpuasa, walaupun banyak yang salah kaprah pengertian dan segala macam, tapi kalau aku disuruh berpantang, aku pantang kuliah dulu kan, pantang nah, kan pengertian. Cuman ini ada satu hal yang mungkin bikin aku gagal paham. Nah, aku lagi eh, eh, apa ya, kondisi kita berpuasa saat ini, saat dulu dan sekarang ini kan jauh berbeda. Apakah berdampak di kondisi kesehatan? Kayak misalnya zaman dulu puasa mungkin oke-oke aja gitu karena suhu bumi belum naik 0, berapa derajat gitu. Saat ini panas banget bro, mampus. Panas banget, yang dingin banget. Ya itu ini lah kencing betul kita pinjol ini. Jadi kan anjurannya kalau puasa itu minumnya banyak. Maksudnya konsumsi minuman itu antara puasa nggak puasa itu harusnya sama. Dan apa 2 liter apa ya? Tapi kan kita nggak punya kayak unta gitu yang punya bisa nyimpen air berapa liter di situ kayak gitu. Ya, kan di kita kalau misalnya ya cadangan air selama berapa jam ya segitu gitulah gitu, dan kalau kurang dari situ kita ngelakuin hidrolisis dari lemak dan segala macam gitu. Nah, karena kondisinya saat ini sangat gitu terhidrasi gitu. Enggak. Ada tempat-tempat yang panas banget kayak di Arab itu. Dari dulu emang panas banget. Tapi jam puasanya sudah jadi panjang kok. Apa lebih pendek? Sama dong, kan sama sama katulistiwa. Jadi Kalau pakai itu udah Karena ini nggak se ekstrim yang dikutub yang jelas. Apalagi pernah yang dikutub itu pas musim panas. Itu dia udah kepanasan, jamnya lama banget. Maksudnya apa? Manusia dari dulu itu bisa beradaptasi nggak minum para ya itu 12 jam itu belum sampai 12. Kalau misalnya pas nggak puasa, pas berbuka ini tapi kan dengan catatan kalau yang itu nggak bisa berkegiatan, dia harus menghemat airnya terus. Jadi kalau lebih dari 12 jam. dan kemajuan teknologi zaman sekarang diarah isinya sehat. Nah itu bikin tambah banyak panas. Ingin lama tapi dia nggak berkeringat. Nah, jadi bikin tambah panas bumi, karena panas bumi AC jadi tambah banyak, AC tambah banyak, panas lagi. Itu sih yang aku mungkin gagal paham ya. Bukan ini mungkin bukan men-challenge agama ini bukan, tapi cuman kayak tingkat resiko bahayanya gitu loh. Jadi kayak udah beda nggak sih dengan zaman dulu? Ya itu kalau zaman sekarang kan banyak AC. Kalau nggak punya AC ya kita anggap nggak semua ada. di sinilah nih nggak ada AC nih. Naik sih harusnya untuk orang-orang tertentu. Naik apalagi kayak kamu yang punya riwayat Karena aku nggak puasa. Iya, maksudnya ada orang-orang tertentu yang dia itu resikonya tinggi. Tapi kalau orang-orang normal, menurutku sih apa nggak begitu berpengaruh. Soalnya memang 12 jam puasa 12 jam nggak minum itu belum sampai. Kecuali kalau dia maraton ya. Juga apa juga kegiatan biasa aja. Kalau nggak berkeringat kan harus apa? Kegiatan apa kalau ini? Maksudnya kegiatan biasa gitu. Nah, derajat segini Dengan keringat. keringat nih. Ini aja lah keringetan nih. Kita ngapain memang? Cuma kan kalau di ini nggak ada adjustment sih. Nggak bisa apa. Iya kan? Ya itu. Apa itu? Ya makanya aku bilang kan bukan Ya. ini bukan challenge, cuman aku pengen tahu ada nggak report yang risknya tuh naik kayak gitu. Dan kayaknya tuh topik yang Mungkin bisa bisa apa? Ya, ini Iya. pasti apakah bisnya orang puasan
soalnya kan dampaknya macam-macam. Karena kan jadi kan butuh strategi yang berbeda nih. Karena ya secara fisiologis manusia nggak dirancang kayak hewan unta dan segala macam gitu ya, dia bisa nahan air selama itu, atau kayak apa yang bisa kayaknya kering banget nggak bisa dibakar. Ya gajah ya. Menurutku yang paling beresiko itu yang orang-orang di kutub, yang mana mereka panasnya tambah panas dan jamnya juga ketika pas puasa kita bulannya pas banget kan, puasa panjang. Ya kalau itu kan karena memang udah di luar jam, kan udah di luar jam. Tapi kan kalau itu kan bisa ngikutin kota yang lain jam puasanya kan, Mungkin yang lebih normal. yang ngikutin normal ya, kayak misalnya di mana gitu ditutup di Tara gitu pas lagi hari panjang gitu ya 23 jam 23 jam 30 menit udah terang terus nih dia, kapan buka kapan sahurnya nih mati. Tapi orang-orang Buddha itu puasanya lama-lama udah kayak semacam apa, mong bahasa Indonesia. Tapi kan mereka dalam keadaan meditasi, nggak ngapa-ngapain, hemat energi. Kan orang berpuasa yang ketika ini dia aktivitas, jadi kayak misalnya kerjaan dia supir ya tetap nyupir gitu. Itu kan butuh konsentrasi bahkan. Jadi hidrasi itu wajib gitu. Tapi kalau yang dibutuh minum itu tetap katanya jangan gitu. Jadi yang namanya pekerjaan itu kan wajib, puasa wajib. Jadi pekerjaannya ini boleh diutamakan. Jadi agar dia tadi kalau puasa mungkin jadi oleng gitu terus jadi tabrakan, itu kan bahaya gitu. Itu nggak pas. Gimana ya itu kan? Atau tertarik listnya nggak cuma untuk muslim ya, jadi juga berlaku untuk puasa-puasa agama lain. Jadi tingkat challenge-nya ini kan meningkat nih, berarti kan kita tadinya di easy mode sekarang ini di normal mode lah, mungkin besok naik 2% jadi hard mode gitu. Besok lagi udah naiknya di atas 2%, ini suhunya di atas 2% derajat Celcius, udah ini tuh impossible mode itu hardcore man. Aku gagal paham nih. Orang yang mengalami kesulitan katanya ini mereka akan naik level gitu, mungkin akan terbiasa untuk menghadapi kesulitan gitu. Terus katanya orang puasa itu nanti setelah puasa dia akan semuanya menjadi easy mode gitu karena dia udah terbiasa main hard mode. Iya kalau berhasil lewat. Kan itu kayak Souls like game. Nah, what doesn't kill you makes you stronger. Katanya kayak gitu, itu sebenarnya mitos atau enggak? Iya. Terus kalau berhasil lewat sih iya pasti. Ya kayak kamu main Souls like game lah. Kalau kamu berhasil lewat, yang berikut-berikutnya easy lah, ada patternnya lah, ini lah segala macam. Yang nggak berhasil lewat ya banding stick. Aku nggak tahu sih kalau risetnya kayaknya belum ada juga di apa tentang risetnya itu ya. Cuma kalau pengalaman kayak pribadi gitu kayaknya belum ada sampai menemukan apa dalam kegiatan gitu kan. Kita kan dulu sempat naik penerapi wah gitu Ya kan, ya itu kan satu dari kejadian. Kalau sampel populasi kan kita ya aku nggak tahu. Maksudnya kan baru bisa cerita di Nah, tahu sendiri gitu. Kalau itu memang bisa gimana kalau dia betul. kalau kalian berdua sih aku nggak begitu tahu ya. Soalnya aku ngelihat kalian minum aja kapan juga nggak tahu. Kayaknya aku udah ngabisin 2 galon. Ini mereka ini minum kapan sih? Kan kamu unta Indra Tomo. Minumnya banyak. Kita boros. Kayak unta hemat. Itu masih secara biologis ya, belum secara sosial. Kan KKN di Desa penari kan? lagi bener kan di daerah kalau yang orang disuguhin sesuatu itu harus dimakan gitu, disiplin minuman harus diminum.
Nah, itu kalau orangnya toleransi baik itu mungkin nggak masalah. Nah, kalau sampai tersinggung gitu terus dilempar tombak itu kan resikonya tambah tinggi kan. Walaupun ya nggak ada nggak sampai orang lempar tombak tersinggung makanannya nggak dimakan. Kalau bungkus bombalnya emang nggak Untuk apa? untuk buka gitu. Ini saya bawa balik aja untuk buka puasa gitu. Nggak boleh dimakan sih. Ya udah kamu ikut saya deh nanti gitu. Iya, tapi anyway sebenarnya kan kalau di Islam sendiri puasa tidak se-strict itu gitu. Banyak kondisi-kondisi yang dia memang kalau tidak memungkinkan nggak harus puasa. Ya. Jadi misalkan ada sakit, misalkan jalanan juga. Jadi kalau misalkan memang ada stadium virusnya naik itu juga mungkin bisa Iya. ada adjustment. Ya itu sih sebenarnya yang aku tadinya mau ke arah itu. Ini yang orang-orang lupa, semua agama itu nggak saklek. Iya, nggak se-strict itu. Semua agama ya, nggak cuma Muslim, nggak cuma Katolik, tapi semua agama itu dibikin nggak saklek karena fungsi agama itu kan untuk membuat lebih teratur kan, keteraturan. Iya, ya itu kan cuma satu sisi dari puasa kadang-kadang kan dia Hmm, lupa dari sisi lain kan kita ya kembali lagi nggak cuma nahan iya. lapar dan haus. Ya kan orang cuma fokusnya di nahan lapar dengan haus gitu, tapi nahan nafsu enggak, Iya, masih ngancengan gitu. Ya gimana ya itu? Itu kayaknya berdiri sendiri ya masalah. Tapi masalahnya, ya kalau berdiri sendiri itu hasrat ya. Masalahnya nih ada yang nggak bisa nahan, jadi sampai dia harus entah secara verbal atau secara tindakan. Banyak terjadi. Bahkan ini mungkin kita sudah terlalu menganggapnya biasa gitu. Catcalling. Cewek gitu. Banyak. Itu satu. Terus emosi. Ya kan nggak Marah-marah. cuma kalau menurut pandangan gua aja ya itu semacam kayak training aja sih puasa cuma bagian dari itu melatih di bulan-bulan berikutnya. Jadi nggak cuma berhenti di Ramadan aja. Sebenarnya kalau di Jawa pun kalau misalkan mau mencapai ilmu tingkat tertentu kan juga harus puasa kan itu. Maksudnya apa? Tradisi puasa itu nggak cuma di Islam, bahkan yang nggak ada agamanya pun misalkan di situ juga ada ini. Yang mau belajar awarentek bisa ke ahli ilmu hitam. Oke, kita itu tadi topik yang random ya, untuk pertanyaan gagal bambu itu yang random. Nah, sekarang yang umum yang ini banyak case di beberapa tetangga dulu, di beberapa teman kerja, kolega kantor gitu. Jadi di hari biasa yang notabene makan 3 kali sehari, pengeluarannya itu normal. Tapi mereka banyak ngeluh ketika di hari raya puasa, hari Ramadan lah, bulan puasa, pengeluaran mereka untuk makanan justru meningkat. Ya kan, aku gak paham kok bisa ada kontradiksi ini, yang harusnya jadi makan cuma sahur dan buka. Jadi lebih mahal dibandingkan makan 3 kali sehari. Itu yang bikin harga naik puasa juga kan benar. Iya, karena itu tadi Konsumsinya tinggi. daging sapinya itu harus 40 kilo. Nah, aneh kan? Iya, Konsumsinya kenapa naik? itu sosiologi ini sih. Menurutku banyak orang yang dia tuh pengen melakukan sesuatu itu cari-cari justifikasi gitu. Karena aku habis kayak gini, aku jor-joran melakukan ini. Ya tadi sama kayak sebelum puasa mereka closingan itu. Itu sebenarnya orang nyari justifikasi aja, pengen ini, wah ada justifikasi nih sekalian ngapain gitu. Waktu puasa mereka wah udah lama nggak makan nih, makanannya buka itu harus yang enak-enak. Nyari justifikasi aja. Kaviar. Kaviar. Caranya kaviar pakai emas-emas gitu. Mas-mas Jawa. Bukan. Masa gold. Mas gold gitu. Nyari justifikasinya habis puasa terus ujiannya boleh.
Ya mungkin itu kali Bang, kalau zaman now gitu karena puasa banyak event itu saatnya cari dari mobil makanya tambah gitu kan, ada alasannya jadinya gitu kan, Iya. kalau di hari normal ya Puasa 30 hari, bukber 30 hari ya. iya. Kering gitu. Semuanya di hotel aja. Mahal harus sewa lanyard BUMN atau iPhone-nya tuh. Nggak cuma untuk barang ini lagi. 30 hari harus nyewa terus ya siap-siap. Kalau beli baru kita cuma beli Oh, belum jadi baru aja. Aduh kok bikin gagal paham juga sih itu yang sewa lanyard BUMN sama apa iPhone ini juga gagal paham ya. gengsi ya. Dan itu aku pernah mengalami soal ada temen yang kerja curhat mengalami. Padahal ya puasa kan menghindarkan diri dari sesuatu yang dunia gitu. Ya berarti dia nggak puasa sih. Gila dalam nih. Ya dia cuma makan lapar dan haus. Asik. Bacot puasa kagak ngomong. Ya tadi kan ada excuse. Iya biasa. Kalau aku puasa meninggal gimana malah? Itu malah nggak boleh. Kan udah dibilang, udah diperingatin ini. Kamu lah ini bahaya gitu. Tetap kan puasanya itu puasa di bawah Kayak gitu pak. Papat lah. Kalau teriak. Enggak makan diterusin sampai bangkitan nggak makan. Anjir, ini anjir gede banget. puasa kan enggak Aman Masuk dari kecil. di noise cancel. Dia di noise cancel lagi. jadi bilang dari sisi saintifik kan sama Pasti. Ya dengan adanya puasa tubuh itu force, dia tuh terpaksa makan yang ada di dalam tubuh karena dia nggak ada pasokan kan, bukan yang bisa apa. Akhirnya yang dimakan itu sel-sel yang dia itu rusak. auto pagi ya, Auto bangun pagi gitu kan. Kalau Untuk bangun pagi. Tahu sebenarnya. nggak satu apa? Nah itu lah ini sih. Dan itu udah terbukti banyak ya di riset saintifiknya auto pagi itu. Jadi auto bangun pagi. Ya, Dan atau pagi. Ada pagi hoax. Apa lagi selain ya itu aja dan alhamdulillah itu. Oh, soalnya udah powerful banget. Soalnya kan semacam self detox kan Ya, self di situ terjadi. tapi bukanya pakai junk food, Bukannya pakai manis-manis. ya pakai gula juga. Aku nggak. Kan katanya gula itu bikin diabetes. Ada orang bilang bukalah yang dengan yang manis. Ya, yang manis bukan sangat manis ya. Wah, Kalau gula bikin diabetes sih sebenarnya kelebihan gulanya itu kalau gula aja enggak sih. tapi kalau gula yang manis sebenarnya masuk akal yang bilang Tapi bukan Mbak Elsie ya. Manis kan. bisa dikonsumsi juga bro. Masih banget. Ada yang konsumsi. Ada. Jadi, nah itu juga sebenarnya agak bikin aku gagal paham juga sih. Jadi kan ini ketika puasa kan berarti kan sudah level kita ini turun jauh gitu kan karena dia itu asupan gulanya kepotong kan. Dengan kata-kata berbuka dengan yang manis, bukankah pada saat itu kita ngelakuin sugar spike ya? Makanya sugar spike. Nah itu mungkin jangan berlebihan gitu. Nah masalahnya berlebihan itu batasnya apa?
Kalau yang ngikutin yang tradisi-tradisi itu cuman dua kurma ya. Dua kurma itu kan nggak berlebihan sebenarnya kan, jadi dia kan ya itu apa, pencernaan kembali gitu, ada energi recovernya dan yang dua kurma itu baru setelah itu kan baru makannya agak berat ya kan. Kejadiannya di Indonesia kan langsung es buah dah gitu, pisang hijau sirup kental manis satu kaleng. Mantap. Lah, es buah itu kan gitu, semakin banyak dia kasih itu semakin yang viral loh. Dan iklan-iklan itu waktu sebelum puasa, waktu puasa itu banyak yang Marjan gula-gula. bagus Sirup itu, tapi Bang Marijan. sirup marjan itu tuh iklan juga kan gula dia naga terbang. Terus ini yang transformer Nah itu mungkin yang ya iklan ya, dia bisa mempengaruhi orang konsumsinya lebih, mungkin ya, mungkin nggak terus menyerang Bang Marijan ya. Mungkin bisa jadi faktor untuk konsumsi baik berlebihan. tapi kan emang tradisi. Aduh, sulit nih tradisi ini. Tapi di beberapa tradisi kan malah makanan berbuka puasa apa sih takjil di nggak begitu manis. Di mana? Ya kayak beberapa daerah di Sumatera Barat, Sumatera Utara gitu ada rotan muda, itu banyak. Rotan muda? Iya rotan muda dibakar gitu. Oh iya. Terus pahit. Masalahnya di sini kan Jogja ya, nggak puasa kayaknya makanan manis semua. Itu craving untuk manis-manis pas puasa gimana? Susah banget ya. Es teh aja kalau pesen es teh doang aja by default udah manis. Es teh manis. Bukan by Mau default. tawar harus bilang es Tawar. Sulit itu. Strategi juga sih. Iya. ya terus pabrik juga mungkin jadi iklan manis-manis gitu. Ya itu sih kalau ya terus dari sisi yang aku pinginnya ya tadi peningkatan resiko kan belum apa climate change saya sebenarnya ya kan banyak yang anggap climate change hoax. Orang bilang puasa jadi justifikasi buat males-malesan. Ya banyak gitu, bukan orang bilang, aku sering mengatakannya. Jadi kan, waduh puasa nih terus. Aduh pak lagi puasa besok aja, lah besok kan juga puasa setan. Iya kan jadi justifikasi buat males-malesan. Nanti malam aja. Masih nggak malesan. Ya, jam kerjanya lebih sulit. Iya dong. Kan Ya walaupun gula darah turun ya, tapi kan bisa kan bekerja gitu. Tergantung jenis pekerjaan. Kalau pekerjaannya kayak angkut-angkut semen ya gitu, Ya ya pasti performanya juga. iya kalau cuma menurut sih ya ini kalau nggak kuat ngangkat juga energinya udah habis pagi doang gitu kan diamnya habis. Jalan di pagi ya. Iya habis. Kalau yang pekerjaan pakai otot banget kayak gitu, kurasa sangat sulit dia untuk dia berpuasa. Pertama dia pasti keringetan parah kan, dia harus hidrasi. Yang kedua dia butuh eksplosif energi dari gula kan, karbo lah. Nge-gym pada saat puasa gimana? Gymnya apa? Gym bro puasa gimana? Gym bro Gym ramenya pas malam, pas habis berangkat ini. Ya jam 8 jam 9 gitu. Gym bro puasa gimana? Ya itu, ramenya jam 8 sampai jam 9. Dia puasa steroidnya juga berarti. Oh itu nggak tahu, aku nggak pakai soalnya. Kan harus rutin kan itu. Iya. Steroid pun dia itu tiap hari 1 kali dosis atau Tergantung orangnya. berapa kali. Tergantung. Jadi itu istilahnya tuh cycle. Cycle tuh kayak meal plan gitu. Kayak rencana pemakaiannya itu. Ada yang wah aku mungkin
testosteronnya cuman segini gitu. Akhirnya mau ditingkatin sampai seberapa. Nah, asupan dari luar testosteron kan ngurang lagi itu perlu di reapply lagi, dimasukin supaya tingkat testosteronnya segini. Kan soalnya ya itu kan salah satu yang nggak boleh langsung putus. Ya. Soalnya ya kita ngomongin hormon kemarin kan ya, kemampuan orangnya juga menurun. Karena itu bisa berefek henti jantung dan segala macam yang fatal gitu. Nah, gym bro puasanya gimana kalau yang gym bro yang pakai obat-obatan steroid dan kayak gitu? Ya biasanya itu penggunaan steroid itu sehari sekali, itu enggak terus setiap beberapa jam dipakai obat-obatan. Oh, tiap apa? Udah kayak asma ya. Inhaler terus nah, puasa. Nggak puasa, nggak ikut lagi. Ikut buka sama sahur aja. Karena aku kayak biasa, kayak dulu kan kalian sahur aku ikut sahur. Tapi pagi sarapan gitu, dan siang makan siang. Kalian buka ikut buka. Ntar malam makan lagi. Yang buat pengeluaran meningkat tadi itu ya. Iya itu sama meningkat. Padahal aku gak puas. Padahal juga ikut meningkat. Nih, menu makanan apa yang sangat cocok untuk orang berpuasa, yang wajib kayak gitu, yang high karbo kah, high protein kah, high lemak kah, high Yang tinggi. oh yang tinggi berarti Mutlak. Menurut gue sih yang paling butuh itu ya pertama karbohidrat, itu sumber energi. Yang kedua adalah protein. Dimana protein ini merupakan building block dari berbagai macam. ya itu makanan biasa, maksud tuh porsinya gitu yang harus diprioritiin ketika berpuasa itu, karbonya kah, proteinnya kah, lemaknya kah, komposisinya yang diperbanyak apa, sama kayak kita makan biasa hari-harian. Menurutku sama kayak biasa. Jadi ya karbohidrat Biasanya nggak makan nggak usah makan. yang jelas ada karbohidrat, protein, Apa kan? sayur, makanan sehat biasa. Menurutku cukup sih. MBG juga. Oh enggak. Aku nggak bilang MBG loh. MBG karena MBG. Cuma kan MBG pas puasa aja kan. Nah itu Maksudnya iya. apakah porsinya cukup gitu loh, Win, maksudnya. MBG normal gitu. MBG normal masanya bervariasi lah tergantung SPG ini. Ya kan ada hitungan karbohidrat, protein sama ininya. Oh, Tiap ini sajian MBG. udah tuh. Ada propertisnya itu. Walaupun variasi menunya itu. Tapi aku belum. Makanya tadi kan aku bilang komposisinya yang diutamain apa ya, karena aku kurang tahu, tapi kan beberapa orang tuh bilang kalau kita konsumsinya high protein gitu kenyangnya lebih lama gitu, energinya bisa disimpan lebih lama. Sedangkan kalau karbo doang itu ya kita kenyang tapi energinya cepat hilang gitu, kenyangnya cuma sebentar. Terus karbo juga dibagi-bagi, kalau kita makan nasi, kalau kita makan protein, kalau kita makan ketupat masih yang ininya nanti. Kalau menurutku sih orang sehat dengan insulin yang sehat juga itu gula, nasi gitu terus jadi gulanya kalau dia berlebihan pasti dia akan disimpan jadi glycogen gitu. Nah kalau disimpan ya nanti bisa digunakan pas dia dibutuhkan. Soalnya kalau orang-orang yang insulin resisten di mana dia makan gula Sampai situ ya. kalau menurutku jadi makanan biasa Heeh. dengan tadi ya karbohidratnya itu sama aja itu. Kan kalau itu udah proses biologis normal lah ini. Ya. Nah yang kita yang jadi kondisi gagal paham saat ini kan ketika puasa ini pola makannya berubah drastis gitu. Jadi pasti ada penyesuaian pola makan yang lebih cheating lah, lebih cheating, lagi optimize lah gitu untuk
hardcore-nya puasa. Ya, Build-nya nih biasanya kurang pas gitu kalau pakai build normal gitu kan. ya jujur aku nggak begitu paham untuk apa kebutuhan karbohidrat, protein, lemak ya. Untuk dalam sehari itu seberapa itu aku masih ya belum belajar. Tapi kalau kebutuhan itu masih dipenuhi dengan yang tadinya makan 3 kali sehari jadi 2 kali sehari, jadi sahurnya mungkin porsinya ditambahin untuk memenuhi kebutuhan sehari itu tetap aman sih. Sahur atau bukanya itu tetap bisa memenuhi kebutuhan dalam sehari itu. Wah, Jadi makannya jadi gimana? ya sekali makan tuh. Nah, sih kalau aku nggak ada perubahannya, karena makan cuma pagi sama malam atau sore Ya gitu. sama kayak aku Emang. sekarang udah makan cuma 2 kali sehari. Ya, nggak pernah makan siang. Jadi agak cheating mungkin ya. Jadi pas puasa tinggal majuin jam makan lagi. Sama soal pola makan. Iya, pola makannya nggak berubah sih. Kalau aku tuh gimana? Hah? Kalau aku gimana? Nggak tahu kamu makan gimana? Aku makan 3 kali sehari, pas puasa ya makan 3 kali sehari. Jadi nggak ada perbedaan. Itu sih pasti biasanya ada eh, komposisi makanan tertentu yang dia lebih optimize lah, build-nya tuh lebih ini lah, menyesuaikan dengan map-nya gitu. Jadi dengan menurut teorinya ya kenapa intermittent fasting kayak diet-diet itu bisa membuat orang itu turun berat badan karena dia mengurangi kalori intake-nya, dia kalorinya berkurang. Karena misalnya yang intermittent fasting ya, jendela makannya itu cuman beberapa jam doang. Nah, karena dia jendela makannya beberapa jam doang, kalorinya yang dimasukin cuman lebih sedikit dari yang biasanya karena ya makannya lebih sedikit lah. Menurut teori dengan adanya puasa itu orang-orang ya kalori intake-nya juga berkurang. Iya kalau makannya porsi normal. Ya secara teori. Kalau dia makannya tadi kan kamu bilang ditambahin ya nggak porsi normal gitu. Iya itu ya. Buat gagal banget. Dengan adanya puasa berat badannya malah naik. Nah ini ya, jadi dia tambah kan. Nah, Yang porsi normal aja itu biasanya masih bisa tersimpan, ini dilebihin. Dan jangan lupa biasanya orang tuh ada plus takjilnya loh. Ini di luar puasa, di luar puasa nggak ada ini kalori tambahan itu. Kalori tambahan takjil kayak gorengan dan segala macam ini nggak ada nih. Kang masak jadi macam-macam gitu. Nah, Dan normalnya enggak ada. Memang cola itu kan manis banget. Nah, aku lah justru pas lagi puasa aku nggak masak. Karena ada takjil. Karena males aja orang banyak gitu yang jual, jadi aku bisa Gimana-mana rasa namanya. dan harganya terjangkau banget gitu, bikin lapar mata. Ya makanan lauk ini cuma habis 7.000 gitu. Yang kalau normal beli normal hari normal gitu mungkin 17.000 atau 20.000. Ini cuma 7.000. Tinggal masak nasi di rumah, lebih gampang gitu. Karena itu lebih kayak praktis. Soal hygiene berapa? Soal apa? Hygiene berapa? Harusnya lebih banyak orang sakit nggak sih waktu puasa? Kan puasa menurunkan daya imun loh, terus hygiene-nya juga nggak begitu bagus. Puasanya bener yang kayak dia bilang tadi, yang puasanya ikutin standar gitu, yang benar nggak tiba-tiba makan manis, jadi dia tetap konsumsi normal, bukannya malah jadi sehat kan. Tadi ada itu auto bangun pagi. Tiba-tiba bangun pagi. Dan sebelumnya enggak. Nah kan peningkatan stres di ini kan juga meningkatin imun untuk bekerja lebih. Oh, Jadi biasanya kalau terkontrol. Kalau yang nggak terkontrol tadi kan nggak ini, Enggak berubah. nggak ada perubahan. Mungkin malah jadi lebih worse jadinya. Ya tadinya kamu intake
kalori intake gulanya segitu-gitunya, ketika ini jadi ada takjil, ada ini makanan ini, buka bersama, sahur on the road, tabrak motor. On the road. Kalau Di ini tutup juga nggak ada motor lewat di jalan. Gitu. kalau di sini di Portugal itu dengan adanya bulan puasa ini orang jadi lebih rajin untuk ke masjid. Yang tadinya nggak ada taraweh, sekarang ada taraweh. Jadi apa? Kalau di sini sampai akhir ya, kalau di sini sampai akhir. Kalau di tempat-tempat lain kan awal dan akhir doang, tengah-tengah bolong. Sampai akhir juga. Iya ya, Iya. tapi enggak konsisten banget. Jadi ibadahnya tuh orang lebih banyak. Kalau kalian, teman-teman kalian atau lingkungan kalian ibadahnya jadi tambah banyak. Sama aja sih. Cuman itu sama aja ya. Cuman tuh ya kayak miftah gitu sama aja. Tapi setelah perawai memang Ya itu sih yang tapi ya yang perlu di embrace nih dari puasa ini adalah perbaikan gizi. Biasanya untuk anak kos atau ya fakir miskin gitu, karena banyak banget yang menyediakan menyediakan makanan makanan gratis itu. gratisan kita menjadi buka bersama. Ya, itu yang kakaknya ada yang bikin tapi ada takjil juga kan. Wah itu Jadi yang bikin kalorinya. Tapi kan itu udah itu Dia udah mampu. udah mampu banget nanti sama yang baking. Itu mau aku bahas tuh kayak udah berapa kali tuh. Ya dah kalau kayak mau diapain juga di MBG kayak impossible ngapain gitu. Yang itu yang perlu di oke gitu kegiatannya mungkin itu apa gitu kan buka bersama di beberapa di misi besar juga sebenarnya dari pasti bahkan lauknya itu udah beragam gitu. Dan dengan adanya pengetahuan yang mungkin informasi itu gampang dicari ya, buka bersama itu kadang malah bagus gitu menunya. Nggak cuma nasi ayam kok, ya sayur. perbaikan gizi. Dan perbaikan gizi tadi aku bilang kan perbaikan gizi yang perlu gitu yang perlu ditingkatkan atau dilestarikan atau malah disebarkan gitu. Ya itu sih kegiatan itu yang menurutku, karena ya yang beberapa yang terjadi di kayak tempatku, aku kan non muslim nih tapi kadang juga dapat apa dibagi kayak gitu buka puasa biar nggak mubazir nih. Kadang kan kondisi yang datang nih yang orang baiknya nih banyak gitu, jadi menunya nih banyak banget nih, jadi dibagi-bagi ke warga sekitar gitu. Itu sangat membantu. Apalagi kalau anak kos kan yang katanya tuh kalau akhir bulan itu sarapannya kopi jelly drink, makan siang untuk menunda lapar siang. yang dalam malam malamnya makan proma biar maknya nyanyi. Puasa tuh kan libur lebaran tuh lama banget. Sebenarnya itu bikin males buat kerja lagi nggak sih? Kalau orang kerja nggak libur gitu. Oh iya. Rata-rata nggak libur kecuali itu pegawai pemerintahan. Biasanya cuti. Siapa yang mau cuti ya? Kalau mau cuti ya cuti. Tapi kan nggak semua. Kalau satu kantor cuti semua habis. Kalau pabrik gitu nggak mungkin ya bisa. Tetap masuk. Ada masuk shift-shiftan paling. Tapi kan dibayar lembur. Bisa kali 3 kan. Kali 2 kali 3 nih. Hari raya plus hari lembur. Terus lebaran kali misal. Soalnya aku dulu selalu dapat karena itu di lebaran itu banyak tuh. Gue cair. Cair sih.
nggak kena tuh cuti bersama tuh nggak kena. Nah, cuti bersama potong gaji, potong cuti pribadi kalau di banyak perusahaan swasta. Nggak tahu itu benar apa enggak ininya apa regulasinya, cuman rata-rata cuti bersama itu dipotong gaji dari cuti pribadi. Ya nggak apa lah, cuti pribadi dipotong, orang cuti cuma 12 hari setahun, bisa saya lah. Karena operasional butuh. Iya, kalau ada hutan beda ya. Ya. Lebaran, pulang kampung. Orang-orang semangat banget tuh macet-macetan itu. Nah itu juga tuh gagal paham itu, bikin masalahnya di kota, maaf-maafannya di desa. Gagal paham juga itu kan. Kalau yang maaf-maafannya sama orang kolega kantormu dulu, maaf-maafannya sama orang di desa gitu. Orang nggak ketemu juga setahun Kalau sekali. di kantor tapi minta maaf ya. Kan tiap hari berantem di kantor, ya minta maaf dulu lah. Harusnya yang setiap hari ketemu. Itu gagal paham itu sama kondisi di Indonesia. Budaya soalnya itu pun jadi gagal paham banget. Ya gagal paham itu. Gagal paham itu aku. Bikin salahnya ke siapa gitu. Minta maafnya di orang yang dijauh, yang nggak pernah ketemu. Gimana caranya bikin salah? Puasa ini ya mantap gitu sih. Tapi kayaknya puasa ini agak lebih gimana? Soalnya indeks ekonomi daya belinya turun banget ya sih. Terus harga-harga jadi lebih parah banget. Yang agak mengkhawatirkan sih tingkat kriminalitas gitu. Iya sih. Iya kan, daya beli turun, tapi kan pengeluaran naik kan. Ya, bebanan naik, tapi ya itu Inflasinya tinggi. Iya, apalagi menjelang lebaran harga tinggi. kan, ya dampak sosial kayak gitu. Kriminalitas jadi apa? Soalnya orang sekarang nekatnya nggak pakai otak. Iya, gitu. Jogja cenderung aman nggak sih? Jadi Indonesia itu sih dapat itu nggak aman. nggak aman banget. Lah, Kayak dulu maling sepeda bisa ditaruh sepeda kan misalnya dikunci di beberapa tempat aman-aman aja. Sekarang hilang, kan motor hilang sekarang, Motor yang ada kuncinya. helm hilang, helm baru aku tuh beliin hari itu lah hilangnya. Rajin di kampus sih lah. Helm harga berapa? 70.000. Bukan helm mahal yang ada bermerek-merek gitu. Brand. Aku beli di pinggir jalan helm gitu karena butuh helm, beli ya langsung dipakai siangnya, sorenya udah nggak ada helm yang motor. Orang pinjam lupa mana. Oh gitu. kasih ini kayak aku pinjam gitu, Kenapa? bukan helm yang apa gitu Jikiman gitu. Jitimen itu merek saya. Tahu ada pakai di kepala. Mending Beturismo, mobil yang keren gitu. Ya mungkin itulah perbincangan kita ya, mengenai keberpahaman kita saya sih lebih tepatnya tadi banyak saya yang tinggal paham soal puasa. Kopi kan di kalau kan puasa ya. Makanya kita siang ngopi ini malam ya, kita selalu malam ngecek. Aku gagal paham tentang istri. Perlu dibahas bagaimana paham kita tentang Gak selesai bahas pasti. Oke, mungkin sekian dulu gagal paham episode kali ini. Saya Punta, Saya Awi. Kita selamat menunaikan ibadah puasa, sampai jumpa. sampai jumpa.